Shalom, apa kabar pada hari ini? Selamat berjumpa kembali di pertemuan kita yang ketiga pada hari ini ya. Di mana pertemuan kita hari ini yaitu kita akan membahas yaitu terkait penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mana di dalam upaya pemerintah di dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini terbagi menjadi 7 poin ya. Yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum dan demokrasi ya, di mana di poin pertama dikatakan supremasi ya, supremasi yaitu adanya kepastian hukum ya, adanya kepastian hukum yang nyata di dalam lingkungan masyarakat, dan demokrasi di dalam Indonesia yaitu dia bersifat demokrasi politik ya, ataupun demokrasi sosial ya. Yang kedua yaitu di mana dikatakan sebagai peningkatan ataupun meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok ya, dengan cara yaitu kita dengan cara bersatu. Yang kedua yaitu kita mengesampingkan yang namanya egoisme ya antar sesama. Yang ketiga yaitu dikatakan sebagai mempertegas peran lembaga penegak hukum ya, di mana mempertegas yaitu lembaga penegak hukum tidak boleh ataupun tidak serta merta di mana memandang letak status sosial ataupun status golongan masyarakat itu sendiri. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik ya, di mana peningkatan kualitas pelayanan publik itu sendiri misalnya di dalam contoh barang dan jasa, selanjutnya pelayanan kesehatan. Yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik ya, di mana masyarakat juga itu sendiri dia berhak ikut terlibat di dalam proses pengawasan politik yang ada di Indonesia. Yang keenam yaitu meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, di mana dengan cara meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara yaitu kita harus mematuhi peraturan perundang-undangan dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara. Yang ketujuh yaitu di mana meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dikatakan sebagai peningkatan di dalam lembaga keamanan yaitu kita menjaga keamanan dan pertahanan negara kita itu dari ancaman dari dalam dan maupun dari luar. Dengan cara apa? Kita harus bersatu dengan teguh untuk mencegah yang namanya adanya radikalisme di dalam pertahanan negara Indonesia. Oke, dan selanjutnya dikatakan sebagai membangun partisipasi masyarakat di dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana di dalam lingkungan keluarga ya, di dalam membangun partisipasi di dalam lingkungan keluarga yaitu kita harus bersikap jujur ya, bersikap jujur terhadap keluarga. Yang selanjutnya yaitu ke partisipasi yang berarti kita mengedepankan yang namanya menghormati kedua orang tua ya, baik ayah, ibu, kakak, adik dan lain sebagainya. Di lingkungan sekolah itu kita membangun partisipasi kita yaitu dengan mengikuti berbagai macam kegiatan yang ada di sekolah ya, misalnya di dalam hal lomba 17-an Agustus ya yang akan berlangsung ini, ataupun hari-hari besar kegiatan sekolah lainnya. Dan selanjutnya di lingkungan masyarakat ya, membangun partisipasi di dalam lingkungan masyarakat yaitu dengan cara ikut bergotong royong ya. Dan selanjutnya di mana di lingkungan bangsa dan negara, membangun partisipasi kita yaitu dengan cara apa? Dengan cara ikut mengambil bagian di dalam pesta demokrasi Indonesia itu sendiri ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti pemilihan umum, ataupun kita di mana sebagai pengawas, ataupun di mana kita sebagai pemantau di dalam putusan-putusan politik yang ada di Indonesia, ataupun putusan pemerintah ya, yang menjadi wadah ataupun menjadi suara bagi masyarakat ataupun bagi rakyat itu sendiri. Oke, buat anak-anakku sekalian,
cukup sampai di sini materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan harian pertama dan materinya ini tidak jauh dari apa yang telah Bapak sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.